Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra, perwakilan dari kelompok 1 Sistem Informasi Kesehatan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang PowerPoint yang kami kerjakan. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami yaitu M. Sabnur Ramadan, Widya Melihandra, Tiara Adiwitria, Ibnu Fajri Ramadan, Maria Septiani, Dianita Rahima, dan Ersasari Yulita Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data dan informasi. Yang pertama saya akan jelaskan tentang data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta yang belum diolah dengan lebih lanjut. Setelah diolah dengan penelitian atau beberapa percobaan, maka suatu data tersebut dapat berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih kompleks, seperti database, informasi, atau juga bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Berikut merupakan beberapa pengertian data menurut para ahli. Yang pertama ada menurut John Dearden serta Robert N. Anthony. Pengertian data menurut mereka adalah bentuk jamak dari kata datum atau data item. Yang kedua adalah Jokyanto. Definisi data menurut Jokyanto ialah kenyataan yang menggambarkan suatu peristiwa dan kesatuan nyata. Selanjutnya adalah menurut Slamet Riyadi. Slamet Riyadi mendefinisikan data dari adalah sebagai kumpulan informasi yang didapat dari pengamatan di mana data dapat berupa angka-angka dan lambang-lambang. Yang terakhir adalah menurut Ari Kunto. Pengertian data dalam pandangan Ari Kunto ialah semua angka dan fakta yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Oke, selanjutnya adalah pengertian informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerimanya dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi itu sendiri dapat berupa gabungan dari hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga bisa suatu hasil pengolahan sistem informasi komputer. Ada juga pengertian informasi menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Anton M. Mulyono. Menurut Anton M. Mulyono, informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar, atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar pengamatan, analisis, atau kesimpulan. Yang kedua adalah Joner Hasikuan. Informasi ialah suatu konsep universal dalam jumlah muatan besar yang melibatkan banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing, serta terekam pada sejumlah media. Selanjutnya adalah Jordan B. Davis. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi sebuah bentuk yang penting bagi penerima informasi dan nilai yang nyata, serta bisa dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau masa yang akan datang. Sementara menurut Kustrini, informasi adalah data yang telah diproses menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Selanjutnya adalah Turban et al. Menurut Turban et al., informasi merupakan data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. Yang terakhir adalah menurut Jogyanto. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dapat dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah, sedangkan informasi adalah bahan jadi atau bahan yang telah siap digunakan. Jadi, sumber dari informasi adalah data. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi informasi. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Fungsi informasi dalam Sutanta antara lain, yang pertama adalah menambah pengetahuan, kedua mengurangi ketidakpastian, ketiga mengurangi resiko kegagalan, keempat mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah siklus informasi. Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Proses menghasilkan informasi harus melalui tahapan-tahapan
yang terdiri atas input, proses, output yang disebut sebagai siklus proses informasi. Artinya, bila tahap telah sampai pada output, maka output tersebut dapat dijadikan input kembali. Demikian seterusnya, proses pengolahan data menjadi informasi. Ini merupakan gambaran dari siklus informasi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Demikianlah presentasi dari saya. Saya Oki Saputra selaku perwakilan dari kelompok 1 izin undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.